Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki bernama Victor Everglow. Ia adalah anak dari seorang penjual ikan ternama di kotanya. Hari itu, putri dari kerajaan Van Dort bernama Victoria akan menikah dengan Victor. Ketika hendak berangkat, kedua orang tua Victor terlihat sangat senang dan bersemangat untuk menghadiri acara pelatihan pernikahan anaknya. Sementara itu, kedua orang tua putri Victoria terlihat tidak senang dengan keluarga Everglow karena mereka adalah orang kaya baru. Di dalam kereta, orang tua Victor menasihati anaknya untuk menjadi suami yang tangguh bagi putri Victoria. Di sana, Victor mengungkapkan perasaannya jika ia sedikit keberatan untuk menikah dengan orang yang belum pernah ia temui. Begitu mereka sampai di rumah keluarga Van Dort, orang tua putri Victoria segera mempersilahkan mereka untuk meminum teh. Akan tetapi, Victor tiba-tiba tertarik dengan sebuah piano dan mencoba untuk memainkannya. Putri Victoria yang mendengar suara alunan piano yang indah pun segera menghampiri Victor. Di sana mereka pun saling memperkenalkan diri. Nyonya Van Dort yang melihat mereka sedang berduaan pun segera memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk segera bersiap-siap melakukan pelatihan pernikahan. 3 jam kemudian, Victor memulai pelatihan pernikahannya di hadapan Pastor Goswell. Akan tetapi di sana Victor berkali-kali menggagalkan sumpah pernikahannya. Lalu tiba-tiba di tengah acara, seorang bangsawan tak dikenal yang bernama Tuan Barkis tiba-tiba datang dan membuat kedua mempelai sangat terkejut. Saat Victor sedang memegang cincin pernikahannya, secara tak sengaja cincin itu terjatuh dan mendarat di bawah gaun Nyonya Van Dort. Victor pun berhasil mengambil cincin tersebut. Akan tetapi, lilin yang tadi ia pegang tak sengaja jatuh dan membakar gaun Nyonya Van Dort. Acara tersebut pun menjadi sangat kacau dan berantakan. Tiba-tiba, Tuan Barkis menjadi pahlawan kesiangan bagi Nyonya Van Dort. Kemudian, Victor yang telah mengacaukan acara mendapat kemarahan dan kritik yang sangat pedas dari Pastor Goswell. Victor yang merasa bersalah pun pergi keluar dan merenungkan perbuatannya. Ia berjalan masuk ke arah hutan dan di sana ia berusaha memperlancar ucapan sumpah nikahnya. Kemudian, ia menyematkan cincin pernikahannya ke dalam sebuah ranting pohon yang mirip dengan jari jemari manusia. Tiba-tiba suasana di sekitar Victor pun berubah menjadi mencekam. Tangan Victor tiba-tiba ditarik ke dalam tanah, lalu tiba-tiba roh pengantin keluar dari dalam kuburnya. Ia pun menjawab sumpah pernikahan Victor yang tadi ia ucapkan di hadapannya. Setelah itu, ia mengejar Victor yang lari ketakutan, kemudian membawanya ke alam roh. Di alam roh, Victor disambut dengan sangat hangat oleh para roh. Victor pun tak percaya dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Ia berusaha kabur dari tempat tersebut. Kemudian, para roh pun menceritakan kepada Victor tentang asal-usul dan masa lalu roh pengantin yang sangat menyedihkan. Saat hidup, roh pengantin adalah wanita paling cantik di kotanya. Suatu hari, ia akan menikah dengan kekasihnya yang merupakan bangsawan tampan dan kaya raya. Akan tetapi, karena orang tuanya tak merestui pernikahan tersebut, akhirnya roh pengantin dan kekasihnya pun kawin lari. Saat roh pengantin menunggu kekasihnya di dalam hutan, tiba-tiba ia dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Lalu mulai saat itu, roh pengantin pun bersumpah akan tinggal di tempat ia terbunuh sampai ada orang yang mau menikahinya dengan tulus. Kemudian kemarin Victor datang untuk menikahi roh pengantin, dan akhirnya roh pengantin pun bisa bangkit dari kuburannya. Sementara itu di rumah putri Victoria, saat kedua orang tua Victor dan orang tua putri Victoria sedang menunggu kedatangan Victor, tiba-tiba Tuan Barkis masuk dan menyampaikan berita kepada mereka bahwasannya ia melihat Victor berselingkuh di dalam hutan bersama wanita misterius. Orang tua Victor pun segera membantah dan mengatakan jika Victor tak pernah kenal dengan wanita manapun. Orang tua putri Victoria yang sangat marah pun memberikan kesempatan kepada keluarga Everglow untuk segera menemukan Victor sampai matahari terbit. Di alam roh, Victor yang sedang berusaha kabur dari tempat tersebut sedang dikejar-kejar oleh roh pengantin. Semua penghuni alam roh pun membantu roh pengantin untuk menemukan tempat persembunyian Victor. Saat Victor sedang memanjat tebing untuk menghindari kejaran dari roh pengantin, tiba-tiba roh pengantin muncul di hadapannya. Di sana mereka pun mengobrol.
dan roh pengantin memberitahu namanya jika ia bernama Emily. Emily pun memberikan hadiah pernikahan kepada Victor, yaitu berupa roh anjing peliharaan. Setelah itu, Victor meminta kepada Emily untuk mengantarkannya ke alam manusia. Victor berkata jika ia ingin bertemu kedua orang tuanya. Emily pun mengantarkan Victor kepada Tuan Goodnut. Kemudian Tuan Goodnut pun memberikan ramuan yang mengantarkan mereka ke alam manusia. Di sana, Victor meminta Emily untuk menunggunya di dalam hutan. Sementara itu, Victor pergi ke rumah Putri Victoria dan memberitahukan semuanya kepada Putri Victoria. Emily yang merasa terlalu lama menunggu di dalam hutan pun akhirnya menyusul Victor. Di sana, Emily mengira jika Victor telah berselingkuh dari dirinya. Emily pun segera membawa Victor ke alam roh dengan sangat marah. Di sana, Emily sangat kecewa kepada Victor. Sementara itu, Putri Victoria segera memberitahu ibunya jika tadi ia melihat Victor dibawa oleh roh pengantin ke dalam alam roh. Dan ia meminta kepada ibunya untuk segera menyelamatkan Victor. Ibunya yang tak percaya pun segera mengurung Putri Victoria di dalam kamarnya. Akan tetapi setelah itu, Putri Victoria keluar dari kamar secara sembunyi-sembunyi dan pergi ke gereja untuk meminta tolong kepada Pastor Goldswells. Akan tetapi, Pastor Goldswells yang tak percaya pun segera mengantarkan Putri Victoria kembali ke rumahnya. Ketika Nyonya Van Dort sedang pusing memikirkan kelakuan anaknya, tiba-tiba Tuan Barkis datang dan membujuk keluarga Van Dort untuk mau menikahkan Putri Victoria dengan dirinya. Kedua orang tua Putri Victoria yang tergiur dengan kekayaan Tuan Barkis pun menyetujui pernikahan tersebut. Putri Victoria yang mengetahui hal tersebut pun merasa sangat sedih dan kecewa kepada kedua orang tuanya. Sementara itu, kedua orang tua Victor yang sedang pulang dari rumah keluarga Van Dort dikejutkan dengan kematian supir kereta mereka yang bernama Mayhew. Mayhew meninggal akibat penyakit akut yang dideritanya. Di alam roh, Victor sedang membujuk Emily untuk mau memaafkannya. Setelah itu, mereka pun berbaikan saat sedang bermain piano bersama. Tiba-tiba semua roh di sana mengadakan pesta untuk menyambut roh baru. Victor yang melihat roh baru itu pun sangat terkejut karena ternyata ia adalah Mayhew. Victor yang terkejut dengan kematian Mayhew pun segera mengucapkan belasungkawa kepadanya. Kemudian ia segera menanyakan kepada Mayhew tentang keadaan Putri Victoria. Mayhew memberitahu Victor jika tadi ia mendengar Putri Victoria akan melangsungkan pernikahan dengan bangsawan kaya. Di sana, Victor pun merasa sangat sedih dan patah hati. Sementara itu, di alam manusia, Tuan Barkis dan Putri Victoria sedang melangsungkan pernikahan mereka. Di lain sisi, Victor yang merasa sedang patah hati, tiba-tiba mendengar perkataan Tuan Goodnut kepada Emily bahwasannya jika ia ingin menjadikan Victor menjadi miliknya selama-lamanya, maka Emily harus membunuh Victor di alam manusia. Emily yang mendengar hal tersebut pun tak tega. Akan tetapi, Victor yang saat itu sudah patah hati tiba-tiba datang dan mengatakan jika ia siap melakukan hal tersebut demi Emily. Mereka pun mengumumkan kepada semua penghuni alam roh untuk segera bersiap-siap mengadakan pesta pernikahan di alam manusia. Semua penghuni alam roh pun sangat bergembira dengan hal tersebut. Emily juga sudah bersiap dengan gaun pengantinnya yang sangat cantik. Sekarang mereka semua sudah siap pergi ke alam manusia. Tuan Barkis dan Putri Victoria yang sedang mengadakan jamuan makan malam sangat terkejut ketika melihat kedatangan para roh di sekitar mereka. Semua orang sangat ketakutan dan para roh itu membuat sedikit kekacauan di tengah kota. Putri Victoria saat itu memberitahu Tuan Barkis tentang keadaan keluarganya yang ternyata sedang bangkrut dan hal tersebut pun membuat Tuan Barkis sangat marah kepadanya. Saat Putri Victoria keluar dari gedung tersebut, ia sangat terkejut ketika melihat para roh berkeliaran di tengah kota. Ia pun segera mengikuti para roh dan mereka pun sampai di gereja. Di sana, Putri Victoria sangat terkejut ketika melihat Victor dan Emily yang sedang melangsungkan pernikahan. Putri Victoria pun hanya bisa melihat pernikahan tersebut dari balik tembok gereja dengan perasaan yang sangat sedih. Saat Emily akan menjawab sumpah Victor, tiba-tiba ia melihat ke arah Putri Victoria dan menghentikan sumpahnya. Ia mengatakan kepada Victor jika ia telah melakukan kesalahan. Walaupun sebenarnya ia sangat mencintai Victor, akan tetapi ia tidak bisa melanjutkan pernikahan tersebut. Setelah itu, Emily pun segera memanggil Putri Victoria dan memberikan tangan Victor kepada Putri Victoria.
Di tengah-tengah suasana yang melau, tiba-tiba Tuan Barkis datang dan segera merebut Putri Victoria dari mereka. Emily yang melihat Tuan Barkis pun langsung mengenalnya karena ternyata Tuan Barkis adalah kekasih Emily yang dahulu membunuhnya. Victor yang ingin menyelamatkan Putri Victoria pun akhirnya berkelahi dengan Tuan Barkis. Di akhir pertarungan, Emily yang ingin balas dendam pun membantu Victor sampai Tuan Barkis menyerah. Tiba-tiba Tuan Barkis meminum sebuah racun yang ada di atas meja, dan akhirnya ia pun mati. Semua roh-roh di sana pun segera membawa Tuan Barkis ke alam roh dengan penuh amarah. Sementara itu, Emily yang kini sudah mengikhlaskan Victor untuk menikah dengan Putri Victoria pun akhirnya kembali ke alam roh dengan tenang. Ia kini sudah merasakan kebahagiaan dan kesedihan secara tuntas, dan sekarang ia pun bisa kembali ke alam roh dengan penuh kedamaian.